Ibu sekalian, hari ini kita bisa bertemu bertatap maya kembali di sesi pembelajaran arsip dari nol di sesi yang keempat. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah bergabung bersama di Zoom. Ada 97 peserta Pak Sambas. Barangkali ini sambil berjalan kita ya, betul. kegiatan. Karena ini ada beberapa chat juga yang bilang agak sulit untuk masuknya Ibu dan Bapak. Barangkali bisa diinformasikan untuk memudahkan masuk link dibuka di emailnya seperti itu ya. Sehingga tidak bisa memforward link dari temannya yang saya rasakan seperti itu ya Pak Sambas. Jadi sudah saya ingatkan ke beberapa teman yang kemarin agak terkendala masuk. Mudah-mudahan hari ini sambil berjalan kita bisa laksanakan bersama sesi yang keempat ini. Ibu Bapak sekalian, untuk memperlancar kegiatan dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini di sesi yang keempat ada hasil dan berkahnya, kita awali saja kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, alhamdulillah di 5 menit sebelum 10.30 kita sudah mulai. Terima kasih Pak Sambas sudah hadir sesuai dengan jam, bahkan sebelumnya sudah on time. Ibu Bapak juga yang semangat luar biasa dari sebelum jam 10.30 juga sudah bergabung. Hari ini seperti biasanya kita akan melaksanakan kegiatan Zoom terkait pembelajaran arsip. Alhamdulillah 3 sesi sudah kita lalui Ibu Bapak. Dari materi 1, 2, dan 3 itu cukup menarik dan sangat menarik, dan juga menjadi basic untuk pemaparan materi hari ini yang keempat terkait filing system. Saya yakin Ibu Bapak, baik praktisi maupun Ibu Bapak guru yang mengajar kearsipan di sekolah, betul tadi seperti Bu Deti sampaikan, materi ini sangat menarik untuk anak-anak, apalagi kalau kita sudah praktek ya Bu Deti. Namun di lapangan nih Pak Sambas, seringkali ada sedikit perbedaan, khususnya ini di Bapak Ibu guru yang mengajar, mungkin yang frame-nya berbeda, karena kita juga memiliki sumber yang cukup banyak juga barangkali seperti itu. Namun demikian, harapan terbesar dengan adanya sesi keempat tentang filing system ini, Ibu Bapak memiliki kesamaan persepsi, begitu ya Pak Sambas ya? Mengenai filing system ini, walaupun dengan referensi yang cukup banyak, saya yakin Ibu Bapak juga sudah sangat menggali, terlebih juga barangkali Ibu Bapak yang menjadi praktisi di perusahaan. Nah, ini sepertinya agak berbeda ya Pak Sambas, karena saya juga sempat menjadi praktisi di perusahaan terkait filing system ini, ternyata agak berbeda juga gitu dengan yang diterapkan di sekolah. Nah, mudah-mudahan hari ini kita memiliki kesamaan di titik-titik tertentu untuk nantinya diaplikasikan baik Ibu Bapak praktisi yang ada di perusahaan maupun Ibu Bapak guru yang mengajar di sekolah, sehingga persepsinya mengarah ke hal-hal yang lebih fokus terkait teknik mungkin ya, teknik penyimpanan, karena konsepnya sudah didapatkan minggu kemarin. Untuk itu kita simak Ibu dan Bapak bagaimana pemaparan dari Pak Sambas terkait filing system ini. Kemudian satu hal yang sering ditanyakan Pak Sambas untuk Ibu Bapak, pasti tentang link kehadiran. Seperti biasa Ibu dan Bapak nanti akan dibagikan 30 menit menjelang kegiatan Zoom ini berakhir. Ibu Bapak akan diberikan link untuk mengisi kehadiran di sesi keempat ini. Kemudian untuk tanya jawab, seperti biasa ya Pak Sambas, tidak harus di akhir, karena barangkali Ibu Bapak kalau di akhir suka lupa juga gitu ya. Apa yang tadi ditanyakan, sepertinya Pak Sambas bersedia untuk menjawab ya Pak ya, ketika nanti di tengah-tengah sesi ada Ibu Bapak untuk bertanya, seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, kita langsung saja ke pematerian yang akan disampaikan oleh Pak Sambas terkait filing system. Mangga Pak Sambas, silakan. Baik,
Bu Ningrum nggak dipoto dulu? Boleh. Kita foto dulu ya dari Ibu. Iya, foto dulu. Kan Iya, buat kalau di saya ada 5 slide nih, Pak Sambas. ya. Silakan Bu Ningrum difotoin. Sudah Pak Sambas sama Pak Sambas aja. Ya, dipoto aja sama Bu Ningrum, silakan. Ya, Ibu Bapak yang ada di slide 1, silakan bersiap. Saya nggak tahu ya, Ibu Bapak dari slide yang mana. Iya. Untuk yang ada di slide 2, Ibu Bapak. Silakan kita foto bersama dulu. Iya, kemudian yang di slide ketiga, Ibu Bapak, ada yang masih off cam. Pak Sambas sama Bapak ya. Apa-apa. Oke, Masih ini siap. masih MPLS. Betul, ada yang IHT tadi katanya. Ya. Iya. Slide keempat, Ibu Bapak. Ya, slide kelima. Slide terakhir, Ibu Bapak. Dari terakhir, alhamdulillah. Iya. Baik, Pak Sambas, sepertinya sesi foto sudah Ya, selesai. alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Ningrum, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di ruang Zoom, bersilaturahmi ya untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu tentang kearsipan ya. Di sesi terakhir kita sudah menyimak tentang instrumen ya kalau tidak salah ya, instrumen pengelolaan arsip. Nah, hari ini saya akan coba sedikit memberikan pengalaman barangkali ya, pengalaman yang terkait dengan referensi-referensi yang saya baca gitu ya kira-kira. Karena tadi seperti disampaikan oleh Bu Ningrum, Bapak dan Ibu juga punya referensi, punya literatur yang dibaca, dan kemungkinan berbedanya juga sangat mungkin gitu ya. Sangat mungkin, kemudian yang samanya pun sangat mungkin gitu ya, karena literatur itu banyak. Konsep yang dikembangkan oleh pengarang buku ya, penulis buku itu juga referensinya ternyata mereka juga banyak gitu ya Bapak dan Ibu. Dan itu sesuai dengan pengalaman spiritual masing-masing gitu ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan heran kalau misalnya dalam praktek belajar arsip ini banyak perbedaan, jangan heran gitu ya. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, kebenaran ilmu itu sangat relatif gitu ya, relatif, dan kebenarannya pun hasil kesepakatan bersama saja gitu ya. Ya, beda dengan kebenaran mutlak ya yang ada dari Tuhan gitu ya, itu kan mutlak, benarnya benar. Tapi kalau kebenaran ilmu itu relatif ya, jadi bisa saja yang salah jadi benar gitu ya. Yang benar memang benar gitu ya. Jadi sekali lagi ini kesepakatan bersama. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelaku pelaku dunia akademis ya, kita coba berpikir ilmiah gitu ya. Kalau yang saya pelajari, ciri berpikir ilmiah itu kan ada 3 cirinya. Pertama, objektif, yang kedua rasional, dan yang ketiga empiris ya. Nah, kita coba apa yang kita kaji itu, karena kita dunianya dunia akademik, maka kita bawa ke kajian ilmiah gitu ya. Sehingga argumentasi yang kita bangun juga tidak kosong gitu ya. Kita punya argumentasi yang kuat tentang apa yang kita coba pahami, kita coba praktekkan di sekolah masing-masing gitu ya. Bahkan bukan hanya di sekolah, di kampus juga ya. Beda dengan dunia praktisi. Kalau dunia praktisi betul-betul kajiannya kajian praktis ya, pragmatis, hanya untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang ada di organisasi masing-masing gitu ya. Jadi tidak terkait dengan organisasi yang lain. Tapi kalau kita betul-betul
apa namanya belajar yang sifatnya standar, harus diberikan yang sesuai dengan regulasi, gitu ya. Harus diberikan informasi sesuai dengan apa namanya NSPK kalau bahasa arsip ya, norma standar prosedur dan kriteria yang memang sudah disahkan oleh pemerintah misalnya atau lembaga kita. Kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi diskusi kita sekali lagi tidak mencari yang benar dan yang salah. Saya coba membawa suasana materi yang saya pahami, saya rujuk dari Arsip Nasional ya, dari ANRI, kemudian saya tambah beberapa referensi dari literatur atau buku-buku yang menurut saya ini sangat relevan gitu ya dengan konteks apa yang kita akan diskusikan. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa waduh salah tuh Pak Sambas tuh neranginnya. Nah, enggak. Ya sekali lagi kita diskusi. Nanti Bapak Ibu hasil diskusi ini bisa merenungkan diri ya, kita sama-sama merenung kira-kira yang tadi disampaikan itu rasionalnya seperti apa, objektifnya seperti apa, empirisnya seperti apa. Sehingga kita ketika mengajar itu betul-betul enjoy dengan apa yang kita bawakan gitu ya. Tidak ada keraguan sedikit pun terkait dengan materi yang disampaikan kepada siswa-siswa kita, mahasiswa kita gitu ya. Kan nggak boleh ragu-ragu ya Bapak Ibu ya kalau memberikan materi. Harus yakin gitu ya. Kalau ragu-ragu nanti siswanya juga nanti ragu-ragu juga gitu. Oke, saya izin share ya. Saya sudah siapkan materinya. Bapak dan Ibu jangan khawatir, materi agak beda sekarang formatnya. Saya sudah sisipkan di daftar hadir Burning Room ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngisi daftar hadir, filenya udah ada 2 langsung ya, sertifikat dan materi ya. Jadi tidak usah download lagi ya di chat Zoom ya gitu. Dan jangan minta Japri, Pak minta materinya dong, nggak usah. Nanti Bapak Ibu silakan lihat di email ya. Hati-hati yang ngisi daftar hadir Burning Room ya, nama emailnya ya, jangan sampai Gmail kurang L jadi gmail.com ya. Harus lengkap karena email form yang diisi Bapak Ibu tuh langsung semuanya sertifikat dan bahannya langsung masuk. Kalau misalnya salah ya kurang M misalnya ya atau kurang apalah gitu ya, itu pasti tidak akan nyambung ya. Meskipun ibu bapak bilang Pak udah bener Pak, nah, kalau bener pastinya sampai. Oke ya Bapak Ibu ya, sebagai pengantar sedikit ya Burning Room ya. Oke, saya coba share di materinya di mana. Saya sudah siapkan. Ini nih kayaknya ya. Oke, sambil berputar-putar sebentar Bapak Ibu ya. Kita coba. Nah, sudah mulai terbuka. Sebentar, saya share ini di mana? Nah, ini ya. Iya. Nampak ya Bapak Ibu? Sudah nampak kah? Kelihatan ya? Kelihatan, oke. Ya, Pak Sambas. Saya cari, Bapak Ibu jangan khawatir, slide-nya ada 257 halaman. Lumayan. Kalau Gak jadi akan buku, cukup waktunya Pak Sambas. jadi kalau jadi buku ini beneran jadi buku Burning Room ya. Oke, Ya. sesuai apa ya, apa namanya ya tema ya hari ini kita masuk ke sini ya. Oke. Ya. Nah, ya Putri kelihatan Putri ya. Filing system tuh ya kelihatan ini kesukaan Putri ini filing system ya. Paling semangat kalau ngajarin filing system. Ya. Baik Bapak Ibu, ini saya mulai dari karikatur ya. Saya mulai dari apa namanya? Dari gambar ini ya. Coba Bapak Ibu ya. Organize records ya.
seperti puzzle katanya ya, seperti puzzle ya, untuk orang menemukan dengan cepat dan mudah ya. Nah ini kayaknya betul juga ya, karena kegiatan filing system itu diantara ya menemukan gitu. Yang paling mudah tuh nyimpen kayaknya. Nyimpen bisa di mana saja ya. Bisa di meja, bisa di lemari, bisa di map, bisa di rak, di filing cabinet itu. Pas nemukannya, nah ini yang repot gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa definisi ya, definisi ini ya dari saya coba kutip dari beberapa ahli ya. Jadi intinya sama ya. Bagaimana kita menyimpan ya, dan kemudian bagaimana kita menyiapkan atau menyediakan informasi itu dengan mudah dan cepat gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya bisa dari sini bisa memahami gitu ya, bahwa filing system itu memang kaitannya dengan bagaimana kita menyimpan dengan benar dan kemudian bagaimana kita menemukan kembali dengan cepat lah, kira-kira begitu ya, dan dengan mudah, bukan hanya cepat Bapak dan Ibu ya. Dan satu lagi kalau menurut saya, apa itu, semua orang bisa menyimpan dan bisa menemukan dengan cepat, siapapun orang yang menyimpannya dan menemukannya ya. Jadi tidak tergantung kepada pengelola ya, tidak tergantung kepada arsivaris ya. Nah ini ya, ini ada karikatur juga Bu Ningrum nih ya, coba. Ya, ini saya nggak tahu ini yang dicarinya apa gitu ya. Apakah slip gaji gitu ya, atau uang karena bulan tua misalnya. Lupa kesimpan di map atau di mana, nggak tahu ini. Yang sebelah kanan juga ini sama gitu ya. I don't know how he does it, nah, kata dia ya. Tapi percayalah dia akan menemukannya. Nah, ya, pertanyaannya apa yang ditemukannya gitu ya. Mungkin fotonya Bu Tri di sini yang dicari gitu, nggak tahu juga. Ya kan. Nah, ini kan ilustrasi yang yang barangkali pernah kita alami ya. Mungkin hampir semua pernah mengalami lah ya Bapak Ibu ya. Kondisi ruang kerja seperti ini ya. Penyebabnya banyak tentu saja ya. Penyebabnya banyak ya. Kalau udah gini kan repot ya. Gitu. Ini sampai nonggeng-nonggeng begini gitu ya. Ya, cari apa nih ya. Oke ya. Mudah-mudahan Putri di sekolahnya nggak begini ya. Oke, nah ini kemarin saya sempat iseng ke Bapak dan Ibu untuk memberikan instrumen ya. Bapak Ibu coba dong kirimkan berkas yang Bapak Ibu miliki di sekolah, dosir, rubrik, sama series ya. Nah, ini kemarin pernah. Ada yang menjawab betul, ada yang menjawab masih salah. Ada juga yang karena mungkin tidak tahu gitu ya, ngisinya hanya berkas gitu ya. Ya. Nah, ini padahal ya ini momennya sambil berlatih juga sebetulnya ya, gitu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam praktek menata arsip ya, di dalam menata arsip ada tiga sekali lagi ya, ada tiga sekali lagi pemberkasan ya yang biasa dilakukan ya. Pertama, kesamaan urusan dosir, kesamaan masalah rubrik, dan kesamaan jenis series. Kemarin pertemuan keberapa Bu Mela juga sudah menyampaikan ini ya, gitu. Nah, kesamaan urusan tuh maksudnya urusan apa saja, pokoknya arsip diberkaskan di situ gitu ya. Jadi pokoknya temanya tentang apa? Temanya tentang PPDB, pokoknya semua arsip tentang PPDB dikumpulkan di situ. Untuk bagian apa saja, mau bagian terkait dengan keuangan, terkait dengan panitia, terkait dengan siswanya, terkait dengan tesnya, terkait dengan MPLS-nya misalnya, nah, semuanya dikumpulkan di situ dalam satu berkas. Itu namanya dosir, ya, dosir. Jadi kesamaan namanya kesamaan urusan ya Bapak dan Ibu ya, kesamaan urusan. Nah, kemudian ada kesamaan masalah atau rubrik. Kesamaan rubrik itu misalnya ini contohnya ya, berkas tentang kenaikan pangkat, tentang cuti ya,
tentang apa lagi ya, tentang perumahan misalnya ya. Pokoknya tentang masalah aja gitu ya. Yang biasanya mungkin sama dengan yang ada di isi surat gitu ya, yang ada di arsip. Nah, itu namanya rubrik ya, kesamaan masalah. Nah, kalau yang ketiga, kesamaan jenis ini nama suratnya itu Bapak Ibu ya, surat edaran, surat keputusan, surat tugas misalnya. Terus apa lagi? Surat perintah misalnya, surat undangan. Nah, itu yang begitu saja ya. Jadi hanya nama suratnya saja gitu ya. Nah, ini pemberkasan ini saya pikir sering dan selalu dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya. Disadari atau tidak, kenal atau tidak namanya gitu. Nggak tahu namanya dosir, rubrik atau series, pokoknya Bapak dan Ibu pernah memberkaskan seperti itu gitu ya gitu. Nah, sekarang kita coba setelah belajar arsip ini kita coba sesuaikan ya. Nah, kira-kira oh ini namanya dosir nih, oh ini namanya rubrik, oh ini namanya series ya. Gitu. Nah, oke ya, ini pemberkasaan. Dan ini Bapak dan Ibu ya, pemberkasan ini biasanya akan sangat kerasa kalau kita sudah mengelola arsip arsip inaktif ya, sudah mengenal arsip inaktif. Itu akan terasa bagaimana perlunya kita memberkaskan arsip inaktif ini ya. Nah, ini yang saya komentari ya Bapak dan Ibu ya. Di sekolah itu anak-anak itu, siswa-siswa ini tidak dibekali dengan bagaimana menata arsip inaktif. Apalagi arsip statis. Ya, yang Ibu Bapak ajarkan di sekolah itu ya, materi-materinya tentang arsip aktif semuanya. Padahal mereka melakukan prakerin itu pekerjaan menata arsip inaktif atau statis. Ya. Jadi ini barangkali ya, ini yang perlu perlu kalau menurut saya struktur kurikulumnya itu harus ditambah atau ditambah. Jadi bukan hanya mengelola arsip aktif saja. Arsip inaktifnya itu harus diberikan juga kepada siswa-siswa. Dan saya tahu persis Bapak dan Ibu mengajarkan itu hanya filing 5 sistem saja ya. Alfabet, geographical, numerical, kemudian apalagi subjek ya kan. Hanya yang begitu saja yang diberikan. Bagaimana cara menata arsip inaktif statis nggak tahu. Bukan nggak tahu, tidak diberikan ya. Padahal siswa-siswa kita itu kalau prakrin itu saya yakin mereka mengerjakan yang itu. Ya. Nah, ini barangkali jadi PR ya ini buat Bapak Ibu yang biasa diajak oleh kementerian untuk merumuskan kurikulum. Nih kurikulum arsip harus direvisi ya. Harus direvisi terkait dengan unit kompetensinya ya. Jadi siswa-siswa kita ini belum dibekali semuanya dengan kompetensi tentang arsip inaktif atau arsip statis ya. Cara menatanya sama ya Bapak Ibu untuk inaktif dan inaktif dan statis ini ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini pemberkasan jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya, diingat-ingat ini dosir, rubrik dan series ya. Nah, Bapak Ibu, pengorganisasian arsip itu Bapak Ibu sudah kenal ya. Sering membahas tentang pengorganisasian pengelolaan surat masuk dan surat keluar, ya kan? Nah, tapi baru sampai sini saja. Baru sampai mengurus suratnya saja yang Bapak Ibu sampaikan kepada siswa-siswa. Menyimpan surat yang sentralisasi kayak gimana? Menyimpan surat yang desentralisasi seperti apa? Menyimpan surat yang gabungan seperti apa gitu ya. Jadi belum selesai ya, karena mungkin referensi yang dibacanya juga tidak menyebutkan tentang itu gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, untuk penyimpanan arsip yang sentralisasi itu seperti ini. Kalau yang pengurusan surat Bapak Ibu saya yakin sudah hafal, sudah tahu ya. Jadi yang sentralisasi itu pokoknya surat-surat itu disimpan di record center. Ya. Jadi tempat aktivitas arsip itu kan 2 ya Bapak dan Ibu. Untuk arsip dinamis, pertama di central file, yang kedua di record center, ya kan? Nah, arsip itu
disimpannya di situ, ya. Apakah di central file atau di record center. Jadi hanya satu yang tempat menyimpannya. Jadi ada unit kerja berapapun disimpannya di satu tempat. Ya, ini untuk organisasi kecil mungkin mudah ya, gampang. Tapi untuk organisasi besar kayaknya kerepotan pegawainya. Ya. Nah, ini ya yang sentralisasi. Nah, kalau yang desentralisasi semua unit dia menyimpan ya. Central file disimpan, setelah retensinya habis kirim ke record center. Ya, setelah record center habis kirim ke depo arsip ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi diperhatikan juga untuk mengorganisasi arsipnya Bapak dan Ibu ya. Kalau yang penyimpanannya ya yang pengurusan surat pencatatan surat masuk surat keluar barangkali nggak ada masalah. Bapak dan Ibu sudah sangat hafal, sudah sangat tahu ya. Tapi terkait dengan penyimpanan arsip, nah ini juga diperhatikan. Nah, bagaimana yang gabungan? Nah, yang gabungan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi di organisasi-organisasi besar biasanya ya yang menerapkan desentralisasi atau gabungan ya. Nah, kalau yang gabungan di ujungnya ada di record center ya. Jadi masing-masing unit kerja menyimpan kemudian terakhir dikumpulkan di record center. Nah, itu kayak di kampus ya Bapak dan Ibu. Di kampus itu di fakultas itu ada beberapa jurusan, masing-masing prodi dia masing-masing jurusan dia punya central file. Kemudian dalam periode tertentu setahun sekali itu biasanya diminta di-storekan ke fakultas, dipindahkan ke fakultas ya. Kayak di kita Bapak dan Ibu ya, ini informasi yang alumni UPI nih, perkantoran UPI Bu Deti ya. Kalau dulu skripsi itu disimpannya di jurusan, di prodi gitu ya, disimpan. Sekarang enggak. Sekarang skripsi-skripsi mahasiswa ini didistribusikan, diserahkan ke arsip universitas. Jadi disimpannya di arsip universitas. Jadi sebagai apa yang namanya sebagai arsip bersejarah ya. Dianggap sebagai arsip bersejarah sehingga tidak dijilid sekarang di perpustakaan, bukan perpustakaan. Kalau dulu ke perpustakaan dikasihkannya ya. Nah, sekarang enggak. Diserahkannya ke arsipan, unit kearsipan. Nah, disimpan ya menggunakan menggunakan map. Jadi khusus menggunakan map disimpan aja. Kalau dulu dikumpul di perpustakaan, disimpan di ruangan sampai bertumpuk-tumpuk gitu ya, banyak banget gitu. Nah, sekarang enggak ya. Sejak ada arsip universitas, sekarang skripsi semua jurusan, semua prodi itu dikirimkan ke universitas. Ya, gitu. Makanya di prodi itu numpuk tuh arsip-arsip itu, numpuk banyak gitu. Nah, kemudian dalam periode tertentu itu diserahkan ya. Biasanya itu setahun sekali kita serahkan ke arsip universitas ya. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Pengelolaan di lembaga-lembaga yang memang cukup besar lah barangkali ya. Nah, di sekolah Bapak dan Ibu mempraktekannya sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Nah, nggak tahu, Bapak Ibu yang tahu ya. Bapak Ibu yang tahu. Oke. Bapak Ibu, saya ingin mengajak bernostalgia dengan sejarah cara orang memberkaskan arsip. Ya, jadi dulu itu, jadi di dalam sejarah menata arsip, memberkaskan arsip itu ada dua, Bapak dan Ibu ya. Pertama dibundel, ya, bandel ya. Makanya ada istilah bundle filing, ya. Kalau kita kan suka gitu ya. Coba itu yang di sebelah sana itu dibundel, diikat gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya itu tuh filing Bapak dan Ibu ya. Istilah arsip namanya bundle filing ya. Bundle ya, diikat, ditumpuk, dikumpulkan ya. Nah, Bu Herlina kalau lagi jualan zaman dulu ini biasanya arsip-arsipnya ditojos kena paku. Kayak gini kan. Ya, pernah nggak lihat kita waktu belanja gitu ya, ke material kemana gitu, ditumpuk-tumpuk tuh kwitansinya di situ gitu ya, namanya spike filing. Ternyata ada di buku arsip, di sejarah arsip Bapak dan Ibu ya. Ini saya sengaja cari gambarnya. Oh, yang spike filing itu kayak gini ternyata ya. Dan itu ada di literaturnya ya gitu. Spike filing ya Bapak Ibu. Kemudian disimpan di map ya. Nah, kemudian yang ini nih ya, yang model pigeonhole filing ya. Terinspirasi dari yang suka melihara burung dara ya.
Nah, ini di sekolah-sekolah nih kayak gini nih. Ya benar ya Pak Amin ya gitu ya. Ya, Betul, masih iya, masih begitu. iya, iya, masih kan kita begini tuh. Ini ternyata Iya. sudah ada dari sananya, ternyata inspirasinya sudah ada. Disebutnya pigeonhole filing, ya kan? Nah ini ya. Jadi sejarah orang memberkaskan arsip itu kayak gini ternyata ada juga ya. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Nah, sekarang udah apa? Udah agak modern ya, Bapak Ibu ya. Oh, udah ada box ya, ada box filing. Kemudian ada God books filing ya. Jadi yang sekarang yang sering kita pakai ya. Jadi dibatasi biar arsipnya tidak jatuh gitu ya. Atau ada juga yang di bentuknya itu yang bentuk kawat gitu ya, kayak di luar negeri itu seperti apa ya? Seperti kayak ini Bapak Ibu tempat pemberhentian sepeda gitu ya. Itu arsipnya disimpan itu di pinggir-pinggir di apa di antara kawat-kawat itu gitu ya. Ada yang begitu ya. Nah, itu namanya book filing ya. Nah, kemudian ada level filing ini yang biasa kita sebut apa? Ordner. Yang sering kita sebut ordner ya. Yang apa yang sering dijajarkan di lemari-lemari itu ya, apalagi yang bagian keuangan paling banyak nih ordernya gitu ya, sampai lemarinya dengdek gitu. Karena saking banyaknya nggak mau disusutkan gitu. Ya ini level filing ya. Yang paling modern tentu saja ini ya, sudah ada apa namanya filing kabinet ya. Tapi Bapak Ibu ya, filing kabinet itu ternyata barang lama ya. Filing kabinet itu bukan baru, ternyata barang lama. Tahun 1900-an sudah ada filing kabinet. Bahkan filing kabinetnya tidak berdiri seperti ini Bapak dan Ibu. Ya kan? Nih, kalau Bapak Ibu perhatikan di filing kabinet itu kan si kertasnya itu si hang map-nya itu kan begini ya. Nah, ini yang horizontal filing. Yang horizontal filing itu lurus dengan badan kita. Ya kan? Si kawatnya ini horizontal namanya. Ya. Ini horizontal. Kemudian ada yang vertikal. Nah, yang vertikal yang sering kita temui, yang biasa kita pakai, ya kan? Badan filing kabinetnya menghadap ke kita. Nah, jadi ini yang disebut vertical filing. Jadi yang disebut horizontal itu bukan ngagoler ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang mengatakan di beberapa buku, wah ini filing kabinetnya apa namanya? Namanya horizontal filing katanya. Horizontal filing tapi menghadapnya ngagoler. Jadi yang ngagoler itu bukan horizontal, justru yang ngagoler itu yang versi lama gitu ya. Ya. Nah, kalau yang lateral ini gabungan nih yang di nomor 4 itu ya. Jadi ada yang menghadap ke badan kita, kemudian ada yang ujung besinya menghadap ke besinya ini lateral, jadi gabungan. Ya, Bapak Ibu barangkali pernah membaca buku apa namanya? Di buku-buku ada yang disebut lateral filing. Atau juga ada yang pernah baca ini apa namanya? Yang rotary gitu ya. Yang rotary itu kan berdiri juga ya. Nah, yang rotary filing ya. Rotary filing saya pikir itu yang paling besar itu ya, menghabiskan banyak ruangan ini. Ya. Kadang suka coplok juga tuh ya si mapnya itu. Ya, kalau saya di kampus dulu saya buang itu lotari itu. Ya, karena sangat sedikit isinya dan kurang apa? Kurang banyak menyimpan arsip dan sering jatuh gitu, sering jatuh. Makanya saya buang gitu. Oke, nah ini nih yang apa sejarah perkembangan ini ya. Nah, Bapak Ibu, kapan mulai filing kabinet sudah berdiri ya. Jadi yang ngagoler itu. Nah, ini Bapak Ibu nih ya. Ini saya kutip dari artikelnya Craig Robertson ya. Jadi filing kabinet zaman dulu tuh kayak gini. Ya, si kertasnya itu apa namanya? Tidur gitu. Ya. Ini filing kabinet ya. Ini filing kabinet. Jadi mereka
sudah menyimpan arsip di seperti ini kan, di filing kabinet. Ya, ini gambarnya gambar lama juga ya. Saya buka di beberapa artikel tentang sejarah filing kabinet, oh ternyata filing kabinet itu seperti itu ya. Nah, kapan Bapak dan Ibu perubahan dari arsip-arsip yang disimpan terlentang gitu ya, kemudian arsip itu disimpan menjadi berdiri tegak seperti ini. Nah, ini tahun 1898. Ini orangnya Bapak dan Ibu ya, orang yang menemukan filing kabinet diberdirikan ya. Jadi tahun berapa Pak Amin? Tahun 1898 tuh Pak Amin ya. Jadi sudah ada filing kabinet ya, kita belum lahir semua ini ya. Gitu. Siapa penemunya? Nah, ini Sables ya. Kalau Bapak Ibu search di Google ketemu nama orang ini ya. Dia bekerja di bisnis keluarga di asuransi ya gitu. Dia menemukan filing kabinet, tapi filing kabinetnya yang berdiri ya Bapak Ibu ya, yang berdiri ya. Jadi yang sekarang digunakan oleh kantor-kantor itu rata-rata arsipnya yang di filing kabinetnya yang berdiri seperti ini. Ini yang versinya vertikal. Yang vertikal seperti ini ya. Nah, gini ya. Jadi sekarang tahu ya Pak Amin ya bahwa filing kabinetnya waduh 1898 ya gitu. Luar biasa ya perkembangan teknologi. Oke, kemudian apa lagi? Sekarang kita coba masuk ke penataan arsip penataan arsip aktif ya Bapak dan Ibu. Jadi di pertemuan awal saya sudah pernah sampaikan bahwa ruang lingkup kegiatan arsip itu sebetulnya hanya 3 ya. Pertama arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip statis ya. Nah, kemudian cara menatanya sebetulnya hanya 2 Bapak dan Ibu ya. Yang saya pelajari cara menata arsip aktif 1 dan cara menata arsip inaktif garis miring statis. Jadi kalau arsip inaktif sama statis itu sebetulnya cara menatanya sama ya. Cara menatanya sama. Kalau yang aktif, yang biasa kita ajarkan kepada siswa-siswa kita, kepada mahasiswa kita, ya itu yang aktif. Jadi sebetulnya sekali lagi Bapak dan Ibu, yang Bapak Ibu ajarkan ke ke sekolah, ke siswa-siswa itu baru sepertiganya Bu Deti. Ya, jadi belum banyak itu tuh ya. Karena inaktifnya belum diajarkan, yang statisnya belum diajarkan, ya. Jadi siswa kita itu baru belajarnya baru sepertiganya. Ya, nah ini mungkin nanti bisa ditambahkan ya, kalau ada yang diundang oleh kementerian untuk menyusun kurikulum, nah sebaiknya ditambah materinya ya. Pak, jamnya sedikit Pak, 4 jam. Ya diatur aja lah gitu gimana caranya gitu. Ya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, prinsip menata arsip itu ya arsip inaktif harus lebih sedikit dibandingkan arsip inaktif. Kenapa? Karena arsip aktif itu adanya di area tempat kita bekerja gitu, ya. Ada di area tempat kerja di kita. Jadi kalau misalnya kalau arsip aktifnya lebih banyak daripada arsip inaktif, nah kejadiannya kayak yang ini. Nah, ini numpuk begini nih areanya area kerja di central file. Ya. Nah, central file itu adanya di arsip aktif. Nah, jangan sampai terjadi kayak begini Bapak dan Ibu. Makanya di dalam penyusunan retensi arsip, jadwal retensi arsip itu pasti usia arsip yang di arsip aktif itu pasti lebih kecil dibandingkan inaktif itu ya. Nah, minimal berapa tahun? Minimal 2 tahun Bapak dan Ibu ya. Arsip aktif itu jangkanya minimal 2 tahun. Kalau disarankan ya. Tapi kalau misalnya wah Pak nggak ada ruangannya ya silahkan Bapak Ibu bersepakat untuk menyusutkan arsip aktifnya di bawah 2 tahun gitu. Misalnya 1,5 tahun Pak cukup Pak misalnya. Silahkan itu bersepakat saja di antara para pengelola arsip. Tapi kalau ANRI Arsip Nasional menyebutkan ya minimal itu 2 tahun arsip aktif itu paling lama gitu ya.
Nah, tapi tadi kata saya juga tergantung kebutuhan organisasi. Kalau organisasi menganggap terlalu lama, ya silakan boleh saja, ya. Asal yang jelas penentuan retensinya jangan sendiri oleh kita gitu ya, harus oleh tim, ya. Ada arsivaris, pengelola arsip, ada pimpinan kita, ya kan, atau orang-orang yang berkepentingan dengan arsip itu. Nah, itu diajak berdiskusi, ya, kira-kira begitu. Oke, Bapak Ibu, ini yang sering kita ajarkan ke siswa-siswa kita ya. ABC, alphabetical, ada kronologis ya kan, berdasarkan tanggal nih ya, gitu. Nah, tempo hari lalu ada yang bertanya ke saya, Pak Sambas, kalau tanggal itu yang benernya itu yang Januari di depan atau Desember di depan? Bapak dan Ibu tidak usah berdebat ya, yang Desember di depan atau yang Januari di belakang gitu ya. Jadi apakah Desembernya di belakang atau Januarinya di depan ya, atau tanggal satunya di depan atau tanggal yang tuanya di depan. Nah, itu sekali lagi Bapak dan Ibu itu diserahkan ke masing-masing organisasi, dia enaknya nyamannya itu di depan atau di belakang gitu ya. Jadi memang tidak ada ketentuan di situ ya. Seperti kemarin waktu saya bahas di sesi ketiga ya tentang cap. Cap itu di sebelah kanan tanda tangan atau sebelah kiri tanda tangan. Faktanya di sebelah kanan tanda tangan ada kok. Ya kan? Nah, kayak begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini yang perlu disepakati ya, disepakati. Jadi umumnya kita menyusun kronologis itu seperti apa gitu ya, umumnya seperti apa ya. Nah, kalau yang biasa kita temukan di literatur di tempat kerja, oh seperti ini. Nah, makanya itu yang kita ikuti gitu ya. Jadi tidak menjadi bahan perdebatan gitu ya. Wah, salah ini, harusnya tanggalnya di depan, yang ini di belakang, bulannya yang ini di depan, bukan di belakang. Jadi akhirnya kalah rame pas saya gitu ya. Yang jelas sepakati ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada yang ini yang ini tuh numerical ya, numeric system yang terkenal itu The Way ya. The Way tokoh librarian ya, perpustakaan ya. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin lalu saya pernah ditanya di sesi pertama ya, kalau nggak salah saya masih ingat gitu ya. Pak Sambas, filing system tuh sejarahnya kayak gimana gitu ya. Ada yang ingat nggak? Mana paling tua katanya kan gitu ya. Ada yang masih ingat? Ya. Kalau saya masih ingat sampai sekarang gitu ya. Makanya saya cari ini, penasaran saya bilang. Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya menemukan. Jadi yang paling tua itu adalah sistem alphabetical ya. Nah, penemunya juga tokoh perpustakaan ya. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya ya dunia arsip itu paling dekat dengan dunia perpustakaan. Ya. Jadi dunia arsip itu paling dekat dunia perpustakaan. Oleh karena itu klasifikasi yang muncul di kearsipan itu sebetulnya hasil dari karya-karya orang-orang perpustakaan. Ya, nah ini saya ambil nomor pertama ya. Jadi ini tokoh pertama Bapak dan Ibu pernah nonton filmnya Harry Potter, Harry Potter atau Harry Potter? Ya, itu orang pertama yang menemukan sistem alfabetikal itu di situ, di Oxford ya. Jadi film Harry Potter itu di situ ya, di Inggris ya. Nah, dia akhirnya terkenal di Universitas Oxford itu terkenal nama perpustakaannya adalah namanya dia itu ya, Sir Thomas Bodley ya. Dan ini tahun berapa Bapak Ibu ditemukannya? Tahun 1620 ya, tahun 1620. Jadi ternyata sudah sangat tua ya. Ya. Dan ini dijadikan sebagai referensi kemudian di dalam melakukan filing system yang seperti kita sekarang lakukan. Nah, model alfabetikalnya itu sebelah kiri Bapak dan Ibu. Ini yang saya coba screenshot ya dari bukunya siapa, Thomas Bodley ini ya.
Thomas Berde ini yang kumisnya rada melengkung gitu ya. Kalau orang zaman dulu itu kumis-kumisnya melengkung ya. Jadi saya nggak tahu nih alasannya apa Pak Amin ya. Gitu ya. Kalau saya nggak ada kumisnya jadi nggak bisa di melengkung. Nih ya. Jadi ini yang kenapa disebut alfabetikal itu seperti ini. Jadi nama-nama ini dia urutkan gitu ya sesuai dengan abjad gitu ya, abjad ya. Dan itu diterapkannya dalam bentuk katalog ya. Karena kan perpustakaan itu identiknya dengan katalog buku ya. Ya betul nggak Bapak dan Ibu? Katalog buku. Termasuk yang pada tahun 1873 ini yang siapa? Yang Melvin Dewey itu yang sekarang terkenal ya kan? Decimal Dewey itu. Nah, ini orangnya Bapak dan Ibu. Dia juga ternyata dia itu tokoh perpustakaan di Universitas Columbia ya di Columbia. Ya. Nah, ternyata begitu Pak ini Pak Amin ya. Dewey Decimal Classification itu ternyata ini tokohnya dan mulai diperkenalkan numerical subject based filing system. Jadi numerical subject based filing system. Makanya kalau kita lihat di Decimal Dewey itu ada angka-angka di depannya mulai dari 00 sampai 900, di belakangnya ada subjeknya kan. Kalau di perpustakaan 00 itu umum, 900 itu apa? Nah, itu disebut numerical subject based filing system. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya ya kalau kita mau belajar arsip, memahami arsip, ternyata sistem filing murni itu nggak ada. Ya, sistem filing murni itu nggak ada. Makanya saya selalu bilang pasti ada kombinasi antara sistem-sistem yang dipelajari gitu. Nah, ini the way juga kan ternyata numeriknya numeric based subject. Ya kan? Jadi gabungan antara angka numerik dengan subjek ya gitu. Nah, kira-kira begini ya Bapak dan Ibu. Ini tokoh jadi filing system alphabetical yang paling tua ya, 1620. Ini tokohnya Sir Bodley ya, tokoh pustakawan ya dari University of Oxford ya. Tempatnya Harry Potter kuliah. Beneran atau enggak ya di situ ada Harry Potter, saya juga nggak tahu. Itu hanya cerita fiktif aja di situ gitu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nih, sekarang terjawab ya pertanyaan siapa ya, saya lupa lagi namanya di sesi pertama tentang sejarah filing system. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, saya coba bedah lagi ya. Ternyata ini tahun berapa ini ya? Ini tahun berapa Bapak Ibu ya? Di bawahnya. Nah, ini ya. Jadi kegiatan menggunakan folder ya, alphabetical system of subject itu, nah ini kan sudah ada sebetulnya ya. Nih, ini udah ada Bu Deti ya, istilah folder, guide yang sekat-sekat gitu ya, yang tab ini dari zaman ini sudah ada ya, istilah guide tab gitu ya. Ya. Kalau kita kan mengenal itu sejak Andri saja mensosialisasikan gitu ya lewat Undang-Undang 43 tahun 2009 ya. Dulu kita sebelum itu ngajarin anak-anak pakai stick note gitu ya. Tempel-tempel gitu ya. Bapak Ibu, kalau kata saya ngajari anak-anak jangan pakai stick note lah ya gitu. Karena nanti mereka setelah bekerja tidak menggunakan stick note gitu ya. Gitu, harus diupayakan real mereka itu belajar menggunakan standar yang sudah biasa dilakukan di tempat bekerja gitu ya. Kalau misalnya ada keterbatasan dengan fasilitas ya bikin sendirilah Bapak Ibu lah gitu ya, gampang kan bikin guide gitu. Bisa anyang-anyangan ya Bu Deti ya gitu. Ayo anak-anak bawa karton kita bikin guide ya gitu. Ini cetakannya bawa gunting gitu. Ya gitu. Nah, ini jadi sudah ada istilah primer, secondary, tertiary itu udah ada Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan barang baru gitu maksud saya ya. Jadi jangan ada istilah wah ini konsepnya konsep baru nih. Enggak, ini ternyata alat-alat ini udah lama kok ya. Sudah lama gitu ya.
Oke ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi itu yang slide yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, oke, nah sekarang kita masuk ke bagaimana kita menata arsip aktif ya. Jadi kalau yang standar kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ada kegiatan meregistrasi, kegiatan mengindeks, kemudian ada kegiatan menentukan kode arsip ya. Kemudian memberkaskan arsip, kemudian menyusun daftar isi berkas dan menyusun daftar berkas ya. Ini yang standar ya, yang saya coba pakai urut-urutannya dari arsip nasional. Jadi kalau ingin lebih rumit lagi langkah-langkahnya banyak gitu. Tapi saya coba sampaikan yang simple yang biasa kita ajarkan kepada siswa-siswa kita gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, ini bukan cara menata arsip menurut Sambas, bukan ya. Karena ketika saya masih aktif jadi asesor di salah satu organisasi Ujikom itu mengatakannya ini arsip versi Sambas nih. Padahal saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi nggak ada istilah itu ya. Ini langkah-langkahnya. Nah ini kalau saya ilustrasikan sedikit, ya ini sambil nunggu ngantuk tidur, saya buka tab gitu ya, saya cari gambar. Ini kalau diilustrasikan kayak begini Bapak dan Ibu. Wah ini arsip nih, kemudian arsip diindeks gitu ya, kemudian setelah diindeks diregistrasi, ya kan? Kemudian setelah diregistrasi saya buka klasifikasi, ya. Klasifikasi itu bukan hanya subjek ya Bapak dan Ibu. Istilah yang kita sering dengar di luar negeri itu, istilah klasifikasi itu bukan hanya milik subject filing system, tapi klasifikasi itu bisa alphabetical classification, subject classification, numerical classification, ya kan? Nah, jadi istilah klasifikasi itu bukan istilah untuk subjek, ya. Untuk semua klasifikasi, untuk semua sistem itu disebutnya klasifikasi kalau di mereka, ya. Kemudian label ya, ini label biasanya kita munculkan di tab ini ya Bapak Ibu ya. Primer, sekunder, tersier gitu ya. Nah, itu kan suka ditempel-tempel tuh ya. Nah, kalau di beberapa perusahaan tertentu sudah ada yang diotomatisasi ya biasanya label itu. Untuk mencetaknya pakai komputer gitu ya. Jadi tidak kita tulis ya. Nah, itu kan lebih keren ya. Tapi untuk belajar kayaknya rada repot juga ya kalau terus-terusan menggunakan komputer. Apa namanya, cost-nya lumayan tinggi gitu ya, cost-nya lumayan tinggi. Kemudian guide yang primer, sekunder, tersier ini disertakan di folder untuk arsip, kemudian masuk ke filing kabinet, hang map, map gantung, kemudian simpan di filing tray atau di filing kabinet. Nah, Bapak dan Ibu, cobalah ajarkan siswa-siswa kita, mahasiswa kita menata arsip aktif itu kayak begini. Ya, karena di dunia kerja sebetulnya yang diajarkan yang begini gitu, bukan pakai stick note nggak ada di sini. Ya. Stick note mah cara roplok Bapak dan Ibu ya, gitu. Ya. Jadi bukan pakai stick note sekali lagi ya. Jadi pakai ini standarnya gitu ya. Oke, itu yang arsip aktif ya. Kita lihat lagi. Nah, ini alat-alatnya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cetak sendiri, bisa beli ya. Bisa terserah lah, pokoknya bisa prakarya misalnya ya. Di pelajaran kesenian, nanti pelajaran keseniannya jangan hanya menggambar, tapi bisa membuat map arsip. Untuk praktek gitu. Folder ya. Kalau mau murah Bapak Ibu bikin sendiri. Karena ukurannya sebetulnya sudah terstandar ya. Ada di mana? Ada di ini di regulasi. Nah, ini alat-alatnya Bapak Ibu ya. Nih hang map, filing tray, kemudian filing kabinet ya. Nah, ini alat yang biasa kita pakai ya. Kemudian ini apa, tab guide ya, folder. Nah, ini peralatan yang barangkali Bapak Ibu sudah kenal ya. Nah, guide itu sekali lagi guide itu keperuntukannya untuk menulis kode ya Bapak dan Ibu ya, untuk menulis klasifikasi. Pak Sambas, apakah klasifikasi itu guide-nya harus selalu 3 begini? Enggak Bapak dan Ibu ya. Jadi guide ini tidak selalu harus 3 ya. Tapi kalau Andri menyarankan paling banyak 3 ya, paling banyak 3
ya. Jangan terlalu banyak guide. Karena nanti selain cost-nya semakin tinggi, tapi juga semakin kecil, semakin spesifik ininya pencarian informasinya di sini, gitu ya. Jadi bisa saja 1, bisa saja 2 guide-nya itu ya, bisa saja 3. Tergantung dari metode klasifikasi yang digunakan. Apakah metodenya subjek misalnya, abjad misalnya, kronologis atau geographical misalnya ya. Nah, ini buku agenda Bapak dan Ibu. Buku agenda itu kalau di kita sebagai alat registrasi ya. Sebagai alat registrasi. Jadi registrasi arsip itu bebas. Apakah mau di buku agenda atau di buku kartu kendali ya gitu. Kartu kendali itu katanya disebut sistem pengarsipan pola baru gitu ya. Padahal dilahirkannya tahun 1980-an ya. Tapi malah sekarang kartu kendali kurang kurang populer ya. Lebih populer buku agenda yang lebih lama karena lebih simpel, karena kalau kartu kendali itu terlalu banyak menyita bahan ya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru gitu ya. Ya. Lebih banyak. Kayak ini lagi ya, kayak Kayak kwitansi gitu ya. Misinya tuh kayak gitu. Nah, buku Sedikit barangkali agenda. Pak Tambah Iya, gimana Bu Mel, silakan. Mau komen silakan. terkait kartu kendali ini berdasarkan informasi terbaru, konon katanya tahun 2023 ini pelan-pelan akan sudah mulai ditinggalkan kembali, Pak, Gitu. oleh Aduh. Android Nah, gitu. Itu katanya. Tapi hebat tuh. pelan-pelan katanya mau dicabut kembali kartu kendali. Padahal nggak usah pelan-pelannya, langsung aja ya. Memang kartu kendali mah rada ribet kayaknya Pak Iya, prosedurnya. betul. Iya, betul. Karena banyak banget itu ya. Ada berapa lapis kan itu. Ya, harus ini itu. Ada yang 3 Hmm. sampai 4 Ada yang 4. gitu. Sampai 4 warna biasanya digunakan. Tiga Iya. ada. Dan itu juga hanya dipakai untuk ini aja ya Bu Mel ya, yang di organisasi pemerintah aja. Kalau di swasta itu jarang. Memang tidak gitu. Nah, Cuman itu memang dia. kartu kendali itu cocoknya memang itu menggunakan sistem pemberkasannya yang gabungan itu. Sedangkan di instansi pemerintah itu kan kebanyakan unit-unit kerjanya kecil gitu. Jadi memang kurang cocok kalau registrasinya menggunakan kartu kendali. Iya, betul. Nih, terima kasih Bu Mel informasinya. Jadi tahun 2023 Bapak dan Ibu kartu kendali mau dihanguskan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jadi nggak usah ngajarin ya. Ada yang bersyukur. Ada yang bersyukur ya. Karena paling rumit itu ya pekerjaannya. Iya betul Pak. Kartu kendali jangankan siswa, kita guru aja bingung ini prosedurnya gitu. Bolak-balik. Iya, betul ya. Ada yang itu kan yang surat penting. Kalau yang tidak penting cukup pakai lembar pengantar. Aduh. Buat pengantar. Iya, nah kayak gitu. Udah dibeda-bedakan ya. Iya. Ya, makanya ribetnya luar biasa. Kalau registrasi dengan buku agenda kan paling simpel. Tinggal dicatat aja di registrasi kan. Nah, udah selesai gitu ya. Kalau kartu kendali ya itu tadi. Oke, terima kasih Bu. Ini siapa Bu Mela ya? Nah, Bu Mela banyak informasi terbaru nih. Nanti ditambah-tambah lagi ya Bu Mel ya kalau ada yang kelewat. Iya, boleh. Oke, nuhun, kita lanjut. Nah, ini model kartu kendali nih kayak gini nih, ya Bapak Ibu ya. Jadi kartu kendali surat masuk, kartu kendali surat keluar, kartu surat masuk ada 4 warna. Surat keluar 3 warna. Merah untuk ini, biru untuk ini, kuning untuk ini. Waduh ya, nggak hafal-hafal. Nggak hafal-hafal gitu. Ya. Jadi memang sangat ini ya, sangat sangat banyak ya. Jadi akhirnya lumayan capek juga ngisi yang begini. Oke, ini isi berkas ya. Ini jarang diajarin ya, jarang diajarkan nih buat siswa-siswa kita. Daftar isi berkas, daftar berkas gitu ya. Gitu. Padahal di Andri itu disebutkan ada daftar isi berkas, ada daftar berkas. Ya, nah nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba lah ya, mempraktekkan
di siswa-siswa itu membuat daftar isi berkas dan daftar berkas. Kalau daftar isi berkas, di dalam satu berkas itu isinya suratnya apa saja gitu maksudnya, ya. Kalau daftar berkas ke semua berkas yang ada, jadi direkap, ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Nah, ini daftar klasifikasi ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, daftar klasifikasi ini karena saya mengadopsinya ke Andri ya, karena mereka menerapkan sistem subject filing atau subject classification, maka yang saya contohkan di sini daftar klasifikasi ya. Ini contoh saja Bapak dan Ibu. Ya. Dan klasifikasi ini juga ternyata kodenya beda-beda depannya ya. Ada yang huruf, ada yang angka, ada yang angka saja depannya gitu ya. Model tadi yang the way misalnya itu kan the way itu kan begitu ya. The way itu depannya numeric, belakangnya subject gitu kan. Nah, itu the way. Nah, yang model the way itu biasanya dipakai oleh Pemda itu ya. Pemda. Jadi Bapak dan Ibu kalau saya tanya ketika ada workshop, ketika ada pelatihan, saya tanya ke Bapak dan Ibu itu, Bapak Ibu ada klasifikasi, ada Pak, yang dari Pemda. Nah, itu kan. Nah, saya lihat di Pemda itu modelnya model the way, ya. Depannya numeric, depannya belakangnya itu subjek, ya. Jadi kayak perpustakaan lagi sudah, ya. Jadi, nah ini yang alphanumeric. Biasanya yang seperti ini yang digunakan oleh pemerintahan pusat, oleh Andri, termasuk juga perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Perguruan tinggi menggunakan kodenya seperti ini. Jadi alphanumeric ya, gitu. Nah, pekerjaan menyusun klasifikasi itu ternyata tidak mudah ya. Jadi butuh kerja keras ya, karena harus merangkum semua aktivitas yang ada di organisasi. Aktivitas di organisasi itu kan ada 3. Pertama yang substantif, yang kedua yang fasilitatif, kemudian yang ketiga yang terkait dengan manajerial proses. Nah, itu harus terangkum tuh dalam klasifikasi sehingga tidak ada arsip-arsip yang terciptakan tidak terwakili dalam klasifikasinya. Ya. Nah, saya sering Bapak Ibu guru itu sering menyampaikan, Pak Sambas, apakah kita perlu membuat klasifikasi? Kan kita sudah ada pedoman dari pemerintah, dari gubernur gitu ya, dari Pergub gitu ya, kemudian dari Pemda atau dari dinas misalnya. Saya bilang haruslah, kan setiap organisasi dia punya keunikan sendiri-sendiri terkait dengan arsip yang diciptakannya. Ya kan? Jadi yang ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu dirujuk, yang tidak ada dilengkapi gitu. Jadi produk kita sendiri gitu ya. Nah, saya suka menyarankan begitu. Karena kalau misalnya kita mengandalkan yang dari dinas misalnya atau dari provinsi atau dari gubernur misalnya, itu pasti ada arsip-arsip yang subjeknya tidak terwakili di situ, tidak muncul. Karena mereka membuat juga sebetulnya untuk organisasinya dia saja. Dinas itu membuatnya untuk dinas aja, lingkungan dinas saja. Provinsi buat hanya untuk lingkungan dia aja di Pemda saja. Sementara sekolah tidak terwakili. Nah, itu maksud saya. Jadi sebaiknya setiap sekolah, setiap organisasi membuat yang namanya klasifikasi itu. Kan di pertemuan kemarin ketiga saya bilang setiap pencipta arsip wajib. Artinya kalau wajib ya harus bikin gitu ya. Dan itu yang bilang bukan saya, undang-undang lagi. Ya, di undang-undang sudah jelas di situ. Semua pencipta arsip, lembaga pencipta arsip, semua kita adalah pencipta arsip. Baik yang individual ataupun yang kelompok, ya. Nah, itu harus membuat membuat klasifikasi arsip. Instrumen kearsipannya harus disiapkan. Oke. Bapak Ibu, ini beberapa beberapa model ya. Ini saya coba ambil di beberapa literatur, beberapa buku. Saya ambil dari bukunya George Terry tahun 66. Nah, dia memunculkan sistem abjad. Nah, ya. Modelnya kayak gini. Jadi modelnya macam-macam, ada yang A-nya di sini. Pokoknya macam-macam lah. Yang penting idenya adalah tentang alphabetical filing system. Ya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu ya, geographical juga itu dibuat alphabetical. Ya. Jadi misalnya Bandung, nanti di depannya B. Di belakangnya Bandung.
Di depannya A, di belakangnya daerah Aceh, terus apalagi Ambon, A itu apalagi ya di daerah kita, Ambon, Aceh, nggak tahu lah, saya bukan dosen geografi jadi nggak tahu ya. Nah itu kadang-kadang begitu Bu Deti, di luar negeri kayak gitu ya. Jadi si abjadnya itu si geografikalnya itu di belakangnya di sebelah sini itu dibuat di depannya abjad ya. Ya makanya saya bilang sistem dalam penataan arsip murni itu nggak ada ya. Pasti saja ada dibuat hal-hal unik tertentu yang digunakan oleh orang untuk mempermudah pencarian gitu ya. Dan bahkan mungkin untuk menghemat space ruangan misalnya, space alat misalnya. Ini kan kalau misalnya ditulis panjang, misalnya Bandung kan panjang juga, tapi kalau B kan jadi pendek gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh sistem apa ini masih abjad ya. Nah, itu alphabetical arrangement katanya dia ya. Padahal kalau kita lihat arrangement abjadnya itu Bapak Ibu coba apa di sini? Ya. Ini kan subjek. Ya kan? Nah ini kan subjek, tapi dia bikin alphabetical. Ya kan? Nah, kayak yang diciptakan oleh siapa tadi? Thomas Bodley itu yang dari Oxford University. Nah, dia juga sama begitu. Jadi katalog orang-orang, nama-nama orang, kemudian dia bikin jadi alphabetical gitu. Ya. Gitu. Nah, ini nih Bapak dan Ibu ya. Nah, terus ini apa? Ini subjek ya. Ini subjek. Ini masih saya buka di bukunya Josderi ya. Nah, ini subjek ya gini lihat. Manajemen MGT. Oh. MGT. Kalau Bu Deti mah bukan MGT, OMG. Oh my God. Oh my God gitu ya. Wah ini ada yang senang melukis juga nih. Ada yang kuning, biru nih Bu Deti nih. Kayaknya sedang menikmati coretan-coretan di dinding ya. Kayak lagu Iwan Fals nih. Nah, ini kayak gini ya. Jadi sistem subjek. Dan ada juga yang tadi saya sampaikan misalnya kayak the way ini ada Namrik ya kan, kayak yang di Pemda nih Namrik. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang sering saya sampaikan, saya tulis di buku, saya ajarkan kepada Bapak dan Ibu tuh ternyata bukan hanya di ANRI, ini di buku-buku luar juga sudah begini. Ya. Sudah begini Bapak dan Ibu ya. Jadi Bu Deti buang stick note ya. Yap. Jangan pakai stick note nanti pada copot stick note ya. Lebih baik stick note untuk ini aja untuk kepala sekolah, nandain yang harus ditanda tangan pakai stick note. Ini Pak ada tanda tangan, itu Pak yang ada stick note-nya. Nah, gitu tuh ya. Jangan pakai stick note ya Bapak Ibu ya. Bukan kata saya, kata Andri ini. Oke, kemudian ada sistem apa nih? Wilayah ya Bapak Ibu ya. Nah, wilayah itu Bapak Ibu bukan hanya provinsi, kota, kabupaten ya. Unit kerja juga wilayah. Ya. Kemarin saya waktu pernah membuat soal ini Bu Mela ya, bikin soal untuk ujian. Saya bikin indeksnya menggunakan nama unit kerja di internal organisasi. Ternyata nggak pada bisa. Jadi Bapak dan Ibu tuh kalau ngajarin mengindeks selalu yang mudah-mudah ya. Misalnya, saya mau mengindeks nama perusahaan dari luar, gampang. Mengindeks nama orang, gampang. Nah sekarang mengindeks nama unit kerja di lingkungan sendiri. Padahal faktanya kan di unit kerja di dalam perusahaan kita juga korespondensi itu berjalan, ya kan? Dari bagian keuangan ke bagian kepegawaian, dari bagian kepegawaian ke sarana, dari sarana pindah ke sini, pindah ke situ. Ayo, yang begitu gimana cara mengindeksnya? Ya, nah itu harus Bapak dan Ibu ya, harus bisa juga mengindeks yang seperti itu gitu ya. Saya tahun kemarin saya bikin soal kayak begitu, ternyata pada gak bisa. Atau sayanya mungkin belum ngajari ya. Oke, nanti kita diskusi. Nah ini yang tadi saya sampaikan Bu Deti ya.
mereka itu ternyata alfabetikal itu juga untuk negara. Coba lihat. Australia A, B, Belgium, Brazil gitu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kronologikal Mbak, izin bertanya boleh? Oh iya boleh Bu boleh Erna, mangga Bu, Bu silakan Erna, silakan. Bu Erna, SMK Putra Pakuan Bogor, Pak. Bogor, mangga Bu Erna silakan. Pak Sambas, ini Ya boleh. tentang ini ya, kodenya yang angka ya dari DDC ya. Oh DDC. Oke DDC. Mohon DDC. Kalau DDC itu kalau saya mengajarkan pada anak, kalau dari perpustakaan saya pernah dapat karena Bogor itu dekat dengan IPB. Dulu saya belajar di undernya IPB ya Pak. Ya, ya boleh. Itu kalau pakai DDC itu kan misalnya 100 tentang, bentar Pak ya, saya mau lihat bukunya. Contohnya tentang kepegawaian 100. Nah ini tentang gaji, berarti 100.1 sekian. Kami masalahnya itu kalau kita memasukkan DDC itu harus tahu tentang subjeknya. Contoh buku kearsipan. Kalau saya dulu belajar perpustakaan nomor, maka saya harus melihat ini buku bahasa Indonesia atau bahasa lain. Oh bahasa Inggris, bahasa Indonesia misalnya 101. Ini buku tentang apa? Arsip misalnya tentang teori. Berarti 101.1. Ini tentang apa? Untuk siswa, mahasiswa atau guru atau apa? Jadi titik-titiknya, nah angka-angkanya itu kalau kami ke anak masih agak kesulitan kalau nggak ada panduannya Bapak. Nah kalau untuk perpustakaan universitas kan mungkin nolnya DDC-nya 900 bisa 999.1234 bisa berapa digit belakangnya gitu. Iya, Nah, ya. kalau untuk sekolah anak itu nanti di kita PKL, anak kan belum tentu kantor itu menggunakan DDC ya seperti tadi. Betul. Kalau di kantor bisa pakai wilayah, pakai subjek, pakai tadi misalnya undangan, pelatihan dan segala macam. Mungkin dari UPI bisa memberikan kami panduan bagaimana menerangkan yang paling gampang contoh-contoh bagaimana kita mengarsipkan dengan sistem DDC tadi, Bapak. Punten ya, Bapak. Iya, Bu Ada Erna. gitu panduannya. Makasih ya, Pak Sambas. Sama-sama Salam Bu dari Erna. Bogor. Amin, Makasih terima waktu di kasih. Unpad yang saya belajar Bapak ya. Ya, makasih. Bukunya masih saya simpan Bapak, statistiknya. Iya. Makasih Pak, izin mematikan dulu mute-nya. Ya, mangga. Terima kasih Bu Erna ya, terima kasih. Ya, memang saya ini alirannya nggak pugu, Bu Mel. Kadang-kadang bikin buku statistik, kadang nggak tahu aliran apa nih. Ini pertanyaan bagus dari Bu Erna ya, Bu Mel ya. Nanti Bu Mel bisa nambahin ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih contoh yang di DC ya, biar fokus. Ini ya. Saya coba ambil dari bukunya Red Engine ya. Ini ada 3 model untuk numerical filing ya, numerical filing. Kalau di bukunya Red Engine dia bilangnya ini ada 2 metode, consecutive numbering method ya. Kemudian ada yang non consecutive numbering method. Consecutive numbering method itu artinya berurutan lah, kira-kira begitu ya, berurutan. Jadi tidak diacak. Kalau yang non konsekutif berarti diacak. Nah, model terminal digit dan middle digit itu diacak, ya kan? Terminal digit kan di belakang tuh primernya. Kalau yang middle digit terminal primernya di tengah gitu kan. Nah ya, nah ini model the way yang tadi sudah kita singgung, yang di perpustakaan ya sudah jelas. Nah kemudian kita lihat contoh yang lebih real ya Bu Erna ya. Kebetulan saya juga bikin. Saya udah mengantisipasi pertanyaan dari Bu Erna pasti muncul. Alhamdulillah saya sudah bikin. Biar Bu Erna ini ya, biar Bu Erna puas gitu ya. Ya. Makasih Bapak. Ya, coba ya. Nah, ini yang numerical ya, yang numerical, yang apa yang kalau kata saya ini yang konsekutif, yang teratur ya, berurutan kan. Ini primernya, ini sekundernya dan seterusnya. Nah, oke. Nah, Bu Erna saya kasih contoh yang paling mudah itu saya coba telusur di dunia kesehatan ya. Nah, saya ambil di dunia kesehatan itu ada yang disebut rekam medis, ya kan? Bapak Ibu pernah baca rekam medis, buku rekam medis Bapak dan Ibu? Saya pikir belum pernah. Yang tahu cuma perawat sama dokter doang.
Ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini Bu Deti ya. Nama Bu Deti itu disebutin nama kartu keluarga, nama Bu Deti di sini ditulis tanggal lahirnya, alamatnya. sudah berobat berapa kali gitu ya, tahun sekian. Ini ada catatannya rekam medisnya. Nah, mereka mempraktekkan yang tadi disampaikan oleh Red Engine ya, yang yang konsekutif dan non konsekutif. Nah, kalau di istilah dunia medis disebutnya ini straight numerical filing, terminal digit filing, middle digit filing, ya kan? Nah, ini saya ambil contoh ya, mereka membuat kolom terminal digitnya itu macam-macam, ternyata ada yang 6 ya, seperti ini ya, ini yang terminal digit. 6 ini yang sebelah kanan. Ada yang 8. Nah, yang 8 sama-sama aja sebetulnya. Mereka menggunakan koma di sininya ya. Nah, ini saya kasih contoh misalnya. Bu Erna ya. Saya kasih contoh. Ini 09 08 79 ya. Ya, 09 tanggal 09, kalau ini bisa jadi tanggal kelahiran juga ya Bu Deti ya. Ya, 09 08 79 ya kan. Nah, coba lihat Bapak dan Ibu. Bu Erna ya, nih. Nah, ini juga sama 09 08 79. Jadi bedanya digitnya yang satu menggunakan koma, yang satu enggak kan gitu ya. Nah, oke. Ini contoh ya. Ini saya ngasih contoh yang paling mudah barangkali di dunia medis ya. Kalau yang biasa yang sudah dipelajari oleh Bu Erna di IPB itu yang biasa kita sampaikan menggunakan 800 primer, 00 sekunder, 00 tersier, itu udah standar yang biasa yang kita pelajari. Nah, di medis, nah ini contoh yang paling real. Nah, coba lihat. Nah, ini apa? Ini strength numerical filing system. Jadi yang konsekutif, ya kan? Yang tidak diacak. Nah, yang tidak diacak begini Bu Erna. Tadi nomornya berapa? Nomor rekam medisnya 09 08 79, ya kan? 09 08 79. Nah, Bapak Ibu di rekam medis itu ada yang nyimpan map rekam medisnya, itu ada yang di filing kabinet, ya kan? Ada yang di filing kabinet, ada yang di lemari arsip, yang diputar itu apa ya? Saya lupa lagi. Itu ada yang disimpan di lemari, ya. Ada yang di filing kabinet. Nah, biasanya di lemari-lemarinya itu sering dikasih angka, numerik, ya kan? Numerik. Nah, numeriknya itu adalah numerik untuk primernya. Kalau misalnya dia konsekutif, ya kan, tidak diacak, maka digit pertamanya ini, 2 digit pertamanya ini sebagai primernya. Jadi nomor lacinya atau nomor raknya gitu. Ya, makanya ini Bu Erna saya kasih ini ya, saya kasih nomor ya, di raknya kasih nomor. Ini nomor 10, berarti ini laci nomor 10, filing kabinet nomor 9 gitu ya. Kan biasanya ada, kalau filing kabinet itu ada 4 tingkat ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tergantung filing kabinetnya. Nah, ini nomor lacinya. Kita ini yang tidak diacak ya. Jadi nomor ini sesuai dengan urutan. Jadi ini nomor lacinya nih. Nah, setiap nomor laci Bapak dan Ibu ini jumlahnya ada dari nomor 1 sampai nomor 99. Ya. Jadi nomor laci itu bisa nomor laci 1 sampai nomor laci 99. Ya kan? Nah, oke. Kemudian ini primernya yang 2 nomor digit di depan. Nah, kemudian 2 nomor digit di kedua, 2 digit di yang kedua itu sekundernya ya, atau kita sebut guide lah gitu ya Bapak dan Ibu, untuk memisahkan batas antara numerik 1 dengan numerik yang lainnya. Nah, ini kita sebut nomor urut subrak atau laci. Sekunder. Ini juga urutannya Bapak dan Ibu ya.
Ini kebetulannya saya ngambil nomor 08 karena sesuai dengan rekam medisnya. Padahal kalau kita urut ini mulainya dari 01 sampai 99 gitu. Jadi kebayang banyaknya ya, luar biasa gitu. Nah, terakhir digit yang terakhir 79 ini nomor urut dokumennya. Jadi si urut mapnya gitu. Oh, ini mapnya nomor 79. Jadi Bapak Ibu, yang mereka cari itu sebetulnya oleh petugas perawat gitu ya. Yang dia cari itu sebetulnya nomor yang paling ujung, ya, yang paling ujungnya, nomor ujungnya berapa gitu, ya, oh 79 gitu ya. Nah jadi ini yang konsekutif numbering, yang istilah Red Engine, istilah dunia medis disebutnya strike numbering filing, ya. Oke, ini satu, ya. Kemudian yang kedua. Kita ambil ke tadi yang contoh yang diminta oleh Bu Erna, yang terminal digit. Nah, nomornya masih sama. Ya, nomornya masih sama 09 08 79. Kalau terminal digit berarti primernya yang terakhir kan? Makanya dijadikan sebagai nomor laci misalnya atau nomor rak misalnya. Ya. Jadi nomor rujukannya yang pertama yang terminal ini, ya, yang terakhir dari 6 digit ini. 79. 97. Kebalik ya Bapak Ibu ya. Saya perbaiki ya. 97 ya Bapak. Kalau Kok terminal jadi digit 79? itu kanan kiri. Ya, sorry. Ini saya tulis 79. Salah ini. Mohon maaf. Ini bukan salah Ibu, ini salah saya nulisnya ini. Oh, ini harus diperbaiki sebentar. Yang tadi salah dong ya. Sebentar. Untung aja Bu Erna nanya, jadi ini bisa diperbaiki. Ini udah benar ya kalau yang ini ya? Oh, ini benar, oke. Oke, salah. Kenapa jauh-jauh ya dari 79 jadi 97 ya? 79, oke, 79, oke, udah, ini benar ya. Oke, ini terminal digit Bapak Ibu. Jadi yang jadi fokus kita di terminal digit itu adalah dua nilai terakhir, kira-kira begitu ya, dua nilai terakhir. Nah, itu terminal digit. Nah, itu nomor raknya atau nomor lacinya. Di filing kabinetnya kasih kode 79, nah, ya kan, 79, 78. Nah, kemudian yang keduanya apa, nomor subraknya, sekundernya ya, nomor 008. Jadi dia apa namanya, berurutan Bapak dan Ibu, dari kiri ke kanan lah gitu ya, dari kiri ke kanan, iya betul, dari angka 79 ke kiri maksud saya, bukan ke kanan. Kalau ke kanan kan nggak ada nomornya. Nah, kemudian nomor dokumennya apa? Nomor dokumennya adalah 009 ya. Nomor dokumennya ada di nomor 009 ya. Nah, ini yang terminal digit. Kalau yang middle digit, nah sebaliknya, berarti nomor raknya nomor yang di tengah-tengah karena kita menggunakan middle digit. Ya. Jadi 09 kemudian masuk ke sekundernya 09, 08, 09 ya. Nah, kemudian nomor urut dokumennya ada di urutan yang terakhir ya. Jadi larinya ke kiri dulu kemudian ke kanan Bapak dan Ibu ya. Nah, Bu Erna kira-kira seperti ini. Ini apa, numerical filing system ini ternyata di dunia medis digunakan ya. Ya, di dunia medis digunakan. Oleh karena itu saya ambil contoh yang paling mudah itu di dunia medis. Nah, kalau yang biasa digunakan di Pemda, yang tadi Bu Erna cerita di IPB, itu sebetulnya masih mirip-mirip dengan yang sistem subject filing, ya, sistem subject filing, ya. Karena bedanya cuma di depannya aja. Kalau yang subjek itu misalnya menggunakan yang alphanumerik ya, menggunakan misalnya kepegawaian KP misalnya, kemudian di digit keduanya menggunakan numerik dan digit ketiganya menggunakan numerik. Nah, kalau yang numerical yang sering kita temukan itu kodenya kayak tadi, misalnya
Kalau di Pemda itu 800 itu untuk kepegawaian primernya. Di sananya digit keduanya 00 misalnya, terus digit ketiganya tersiarnya 00. Nah, itu yang numerikal yang biasa yang sering ditemukan di Pemda-Pemda ya, termasuk mungkin yang di IPB itu. Tapi kalau setahu saya IPB itu hampir mirip dengan UPI juga ya. Itu pasti menggunakan alfanumerik. Yang kalau kepegawaiannya bukan 800 tapi biasanya menggunakan yang KP biasanya. Yang Izin bertanya, izin ya. menanggapi Pak. Silakan Bu Erna, Punten, silakan. Pak, kalau dari buku yang saya baca waktu kita belajar kan ada buku yang kita beli ya Pak. Betul. Punten, Boleh. kalau Ya. numerik itu ada 2, ada seri dan terminal digit. Kalau seri itu jadi 1, 2, 3, 4 itu seri. Itu bacanya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau terminal digit itu dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Dari Jadi kalau kanan, misalnya dari kanan ke kiri. Misalnya ini 0908 0908 79. Maka saya membacanya ini, maaf Bapak ya, 7908 09. Terminal digit. Kalau misalnya mohon, kalau Ya. serinya 0908 79. Ya. Sama seperti waktu saya membuat kartu NIM siswa, maka misalnya contohnya Kopertis 4 karena kita Kopertis 4 Pak ya. Jadi 4. Ya. 4. Terus 127 itu urutan perguruan tinggi saya di Kopertis 4 127. Terus 3 itu nomor kode perguruan tinggi saya. 01 itu tahun pertama anak masuk. 01 berarti tahun 2001. 01 contohnya misalnya manajemen. 001 absennya dia. Jadi 4 3 127 01 01 001. Nah, itu saya membuatnya yang gampang diingat, sehingga kalau mahasiswa ketemu saya harus tahu NIM-nya. NIM berapa? Nggak ingat, jangan ketemu saya karena arsipnya harus ingat namanya gitu. Supaya seperti itu. Makanya saya dibilang galak Pak karena harus tahu NIM-nya. Kan nggak apa Bu, Ibu apa? Karena Ibu yang buat. Nah, itu Pak. Nah, jadi kayak seperti tadi yang di perpustakaan seperti Bapak KP 001 itu kepegawaian, 01 cuti, KP 02 misalnya gaji, 03 dan seterusnya. Betul. Seperti kemarin Bapak terangkan, arsip itu sebenarnya tujuannya satu, kita gampang menemukan, mangga pakai kode apa aja terserah. Betul. Setuju. Misalnya Mas Ambas minta nomor surat dari misalnya Kopertis, gampang Bu, kapan yang kemarin minggu lalu, nomor berapa ya Bu, bentar ya. Lacinya yang Bapak tadi bilangnya rotary system ya Pak ya, rotary yang muter tadi, rotary. Ya Man, ini masih rotary Pak, coba kalau kulbah kalau nggak salah, itu kan panjang itu Pak lemarinya. Betul. Kita lebih bingung lagi nyari arsip. Nah, jadi sebentar Pak ya. Makanya kalau saya bilang numerik ke anak seperti ini sistemnya, tapi kembali kepada jika kamu PKL atau kerja di kantor, ngikutin peraturan yang ada di kantor. Udah gampangnya seperti itu. Betul. Punten ya Pak. Ini dari saya ya Pak. Bagus. Tapi makasih penjelasannya ya Pak. Punten. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang untuk rika medis tuh kayaknya 09 tuh pertama pasien datang tahun 2009, 08 itu mungkin dia namanya saya Erna maka di gitu mungkin Pak ya, dan seterusnya. Terima kasih Pak ya. Makasih Pak Sambal, sukses sehat ya. Ya, makasih Bu Erna ya. Luar biasa. Bu Erna ternyata banyak juga nih ininya pengalamannya ya. Mas Ambas, izin mengingatkan sepertinya ini waktunya sudah mau habis. Oh iya. Teman-teman ini banyak sekali yang bertanya nih sampai 8 orang Mas Ambas. Ya, silakan. Iya. Ada Bu Ami, Bu Titi, tadi Pak Guntur juga menanggapi, kemudian Pak Rena, Bu Tuti, Bu Andari, Bu Feni, kemudian Pak Dityan Dista ya. Iya, betul. Gimana nih Mas Ambas? Iya, mangga silakan. Sudah ini juga ya. Ya, tanya jawab aja Bu Ningrum, tanya jawab silakan. Baik. Ini tadi dari Bu Ami ya, Pak Samas ya, tentang menanggapi pertanyaan bagaimana menempatkan bulan Desember dari apakah di depan atau belakang gitu. Tadi mungkin sudah terbahas ya oleh Pak Sambas ya? Iya. Iya betul. Kemudian dari Bu Vivit ini terkait dengan proses penandatanganan itu untuk jabatan yang tertinggi itu di sebelah mana Pak Sambas? Gimana? Dari Bu Vivit. Maksudnya gimana? Ini pertanyaannya tentang posisi untuk penanda tangan
yang memiliki jabatan tertinggi itu ada di sebelah mana gitu? Tanda tangan apa ya? Tanda tangan di dalam surat, Pak. Oh, tanda tangan surat dikira Ya. kirain apa? Oh, itu materi yang kemarin ya, materi yang ini ya, Iya. yang kemarin tentang tanda tangan jabatan yang paling tinggi di surat di bawah ya. Apakah di sebelah kiri atau di apa di sebelah kanan ya gitu ya Bapak Ibu ya, kalau tidak salah ya. Nah, Bapak dan Ibu untuk jabatan yang menandatangan surat, kalau saya baca di beberapa tata naskah dinas ya, di tata naskah dinas itu umumnya absen dulu. Udah jangan pakai ini dulu. pemburu absen ini. Ya, jadi kalau umumnya tanda tangan itu kalau yang saya sering temukan, kalau suratnya menghadap saya berarti sebelah kiri ya. Kalau menghadap saya suratnya gitu. Umumnya begitu yang paling tinggi. Yang jabatan yang ada di bawahnya itu biasanya di sebelah kanan saya gitu ya kalau suratnya menghadap ke saya. Nah, sementara yang saya banyak temukan referensi seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan jawaban yang paling bagus itu Bu Pipit sebetulnya yang pastinya nggak ada. Tapi kalau Ibu mau bahwa jawaban itu memuaskan Ibu atau tidak, saya bilang gini, setiap organisasi susunlah tata naskah dinas. Ya. Nah, aturlah oleh tata naskah dinas apakah itu tanda tangan itu mau di kanan atau di kiri. Dan itu tidak akan ada orang yang menyalahkan, nggak ada. Karena itu sudah dilegalisasi oleh pimpinan organisasi masing-masing ya. Nah, itu aman. Jadi saya nggak bisa misalnya kok ini di sebelah kanan biasanya di sebelah kiri. Nah, buat organisasi kita ini yang benar seperti ini karena ini sudah dilegalisasi oleh pimpinan gitu ya. Kalau Ibu bertanya tentang keumuman orang tanda tangan itu kalau ya suratnya menghadap ke saya berarti di sebelah kiri gitu. Ya, di sebelah kiri. Kalau keumuman ya, seperti kemarin cap itu yang benernya di sebelah kanan tanda tangan atau sebelah kiri tanda tangan. Nah, keumumannya ya, cap itu ada di sebelah kiri tanda tangan ya. Tapi ketika saya bongkar ternyata kemarin di sesi kemarin ada juga kok cap yang di bawah tanda tangan. Ada yang di sebelah kanan tanda tangan dan itu terjadi gitu ya, terjadi. Jadi kita tidak bisa bertanya mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Jadi semuanya diatur dalam konteks tata naskah dinas gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau dari sisi konsep arsip, mana yang paling aman informasinya tidak hilang atau rusak? Ya. Kalau Ibu mau memberikan cap di sebelah kanan, mau di sebelah kiri, nah resiko arsip itu keamanan informasi arsip yang paling aman ada di mana? Itu yang harus dipikirkan. Nanti dibakukan dalam bentuk tata naskah dinas. Nah, gitu ya kalau jawaban saya kira-kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Sambas. Ini maraton aja nih dari Pak Rinal nih. Izin bertanya Pak Sambas. Untuk indeks itu hanya untuk sistem abjad saja. Kemudian bagaimana teknik mengindeksnya seperti itu? Ya. Kalau yang diajarkan oleh Andri, indeks itu ada dua. Pertama mengindeks nama orang atau nama perusahaan, itu yang pertama. Dan yang kedua mengindeks masalah. Ya kan? Nah, di kartu kendali indeksnya indeks masalah. Di kartu kendali ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkan kartu kendali itu indeks yang di atas itu bukan indeks nama orang, bukan, tapi indeksnya indeks masalah. Ya. Itu yang saya temukan di mana di orang-orang Pemda gitu ya. Mereka mengindeksnya indeks masalah. Nah, memang diajarkan oleh Andrinya juga begitu. Jadi indeks itu ada dua, ada indeks nama orang atau garis miring nama perusahaan, dan yang kedua indeksnya indeks masalah. Nah, kalau ingin tahu indeks masalah ada di kartu kendali itu Bu Ningrum yang paling atas tuh ya. Ada indeks di situ. Itu indeksnya bukan nama indeks orang.
Oke, mangga. Baik, Pak. Waktunya ya. Final. Ini dari bulan dari Pak. Oke, Pasang siap. untuk tanggal bagi surat masuk beda berapa hari dengan tanggal surat apabila surat sudah menumpuk dan harus diagendakan. Sangat ini ya, sangat teknis. Surat berapa hari di gimana Bening? Dengan tanggal surat, iya. Jadi untuk di sini untuk tanggal bagi surat masuk, ya beda berapa hari dengan tanggal surat. Mungkin pengagendaan di sini ya. Menulis agenda ya. Menulis ya. Kalau kata saya Bapak Ibu ya, tidak usah nunggu hari. Surat udah diterima langsung diagendakan, ditulis. Ya, kalau kata saya ya. Jadi tidak harus menunggu berapa hari dari tanggal surat. Pokoknya surat datang ke kita ya langsung kita registrasi di buka agenda gitu ya. Jadi kalau pertanyaan itu kan biasanya muncul kalau ujian ya. Ya karena kita menggunakan logika berpikirnya surat itu biasanya perjalanannya sekian hari gitu ya. Ya, padahal sehari juga bisa. Apalagi di kota Bandung ya. Jadi tidak usah nunggu 3 hari Bu Ningrum. Sehari bahkan tidak usah menunggu hari ya, jam aja gitu ya. Sekarang saya kirim pagi-pagi nanti siangnya udah sampai. Ya. Jadi untuk meregistrasi arsip itu sebetulnya tidak usah menunggu hari Bapak dan Ibu ya. Jadi surat diterima langsung catat. Surat terima catat. Kalau menunggu hari, khawatirnya suratnya diambil sama kucing. Ya, nanti sama kucing hilang lagi. Nanti pimpinan marah-marah. Ini surat kemana ini? Oh, perasaan kemarin saya simpan di situ, Pak. Wah, jangan-jangan ada yang ngambil. Udah repot lagi sudah. Ya, nanti jadi perebut marahan sama kucing nanti. Karena di dalam suratnya ada bekas ikan asin gitu ya. Pak Sambas boleh tanya? Gimana Bu Nia? Silakan. Oke, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu sistem subjek itu kan yang minggu lalu kalau nggak salah itu kan tentang daftar klasifikasi ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin kalau di realnya, kalau di perusahaan mungkin memang harus membuat daftar klasifikasi. Yang saya tanyakan karena saya kebetulan mengajar gitu kan, apakah ke siswa itu kita harus dalam kearsipan ya Pak Esanya mau membuat sistem subjek gitu kan, apakah siswa itu perlu membuat daftar klasifikasi atau langsung dia menentukan klasifikasi subjeknya seperti apa kan? Maksudnya buat mengajar ke siswa gitu Pak. Kalau real di perusahaan kan memang harus ada daftar klasifikasi sebagai pedoman kita untuk menyimpan arsip tersebut. Nah, yang saya tanyakan kalau seandainya di sekolahan, taruhlah buat misalnya kalau anak-anak ujian itu kadang kan di soal itu tidak ada daftar klasifikasinya, ada yang enggak gitu kan. Kalau seandainya enggak ada, apakah mereka menentukan daftar klasifikasinya itu berdasarkan subjeknya itu masalah atau memang harus siswa tersebut harus membuat daftar klasifikasi sendiri. Nah, yang kedua untuk sistem kronologis atau tanggal itu yang atas itu Januari atau Desember ya Pak ya. Yeah. Soalnya kan kalau di buku itu kadang suka Desember dulu, ada yang Januari dulu gitu kan. Nah, itu bukan seharusnya sih, maksudnya sebenarnya itu untuk sistem tanggal itu yang di atas itu bulan Desember atau Januari. Nah, terus yang terakhir maaf Pak, banyak pertanyaannya. Soalnya masih kan. Untuk kartu kendali, apakah saat ini masih ada yang menggunakan kartu kendali ya Pak ya? Mungkin itu saja. Kalau misalnya ada, berarti kan mungkin nanti ke siswa
diajarkan karena memang di kurikulum kan waktunya sedikit gitu kan. Kadang kartu kendali itu kadang saya nggak sampai materinya ke sana gitu kan. Tapi apakah realnya gitu kan di perusahaan itu masih ada yang menggunakan sistem kartu kendali. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia ya. Saya jawab, Bapak Ibu itu yang pertama linknya sudah bisa ya, link absen. Tentang klasifikasi ya, saya tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi menyusun klasifikasi itu tidak kalau yang beneran gitu maksud saya ya, itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak itu kalau ujian ya sebaiknya dibikinkan aja gitu ya. Klasifikasinya dibuatkan, kemudian mereka tinggal mencontek klasifikasi yang sudah kita buatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, klasifikasi itu seperti yang saya sampaikan, bukan hanya sistem masalah ya. Jadi filing system yang 5 itu juga semuanya bisa dibuat klasifikasi. Makanya di beberapa buku di luar negeri itu istilah klasifikasi itu berlaku untuk semua filing system. Jadi kalau mereka itu menyebutnya gini Bu, subject classification, alphabetical classification gitu ya. Jadi dia menyebutnya begitu. Jadi yang diklasifikasikan subjeknya, yang diklasifikasikan abjadnya, yang diklasifikasikan numeriknya gitu loh. Yang diklasifikasikan geografikalnya, yang diklasifikasikan kronologisnya gitu. Itu begitu. Jadi istilah klasifikasi itu sekali lagi bukan hanya milik sistem subjek gitu ya. Nah, kalau saya menyarankan buat anak-anak khususnya di SMK klasifikasinya dibikinin, karena kalau mereka bikin sendiri kasihan, pusing. Jangankan mahasiswa aja belum bisa kan Bapak Ibu. Ya, itu repot gitu ya, klasifikasi. Terus boleh nggak Pak, misalnya ketika ujian siswa membuat klasifikasi berdasarkan surat yang ada, nggak apa-apa, silakan sambil latihan. Ya, jadi dia bikin sendiri klasifikasinya berdasarkan surat. Oh ini surat tentang penawaran, berarti klasifikasinya penawaran, gitu ya. Silakan. Tapi kalau saya menyarankan klasifikasinya jangan seperti stick note. Jadi stick note penawaran, stick note pembelian, stick note keuangan, enggak, harus dibikin tadi ada primer, sekunder, tersier gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kronologis ya. Bapak dan Ibu, saya tadi sampaikan mana yang paling nyaman, mana yang paling mudah ketika kita menyusun arsip dengan kronologis. Kalau frekuensi korespondensi di sebuah perusahaan itu volume arsipnya tinggi, ya kan? Saya menyarankan yang paling duluan itu yang paling belakang gitu disimpannya, ya. Kalau frekuensinya tinggi, kebayang kalau misalnya kita menyimpan yang di luar paling depan, berarti kita nanti yang paling belakang itu yang paling datang paling belakang disimpannya paling belakang gitu. Jadi orang kalau mau nyari itu susah gitu, paling mau nyimpannya susah gitu, ya. Nah, kalau saya menggunakan logikanya begitu, ya. Nah, kecuali kalau misalnya frekuensi volume arsipnya itu relatif sedikit gitu ya. Ibu Bapak mangga misalnya saya mau Januari di depan boleh, saya belakangnya Desember gitu ya. Gitu. Jadi gampang menyimpannya karena dalam satu filing kabinet mudah untuk menjangkaunya gitu ya, karena volume arsipnya sedikit. Ya, dan saya menemukan itu ada yang menyimpan Januari di depan, tapi juga ada yang menyimpan Desember di depan. Nah, dugaan saya yang menyimpan Desember di depan itu adalah gara-gara tadi volume arsipnya tinggi. Jadi arsip yang paling duluan muncul itu kita seret ke belakang gitu. Januari itu paling depan, tanggal 1-nya paling depan, terus berurutan gitu sampai ke depan. Ya, boleh Pak enggak seperti itu? Boleh saja. Yang penting tadi kata saya juga ya, mana yang paling memudahkan kita melakukan proses penemuan, penyimpanan dan penemuan kembali arsip.
Nah, gitu ya Bu Nia ya. Ya, kalau saya lihat di buku-buku kebanyakannya di depan. Januari itu di depan ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Itu paling banyak buku-buku menyimpannya di depan Januari, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 31, Februari 1 sampai. Nah, itu boleh Pak seperti itu? Boleh, silahkan. Pak, boleh nggak saya begini? Kalau yang Desembernya saya simpan di depan, boleh nggak? Boleh, kata saya. Jadi saya mah boleh aja, Bu. Karena sebetulnya prinsip kronologisnya udah dipakai, meskipun nyimpennya ada yang di depan, ada yang di belakang, gitu ya. Nggak, kalau saya tidak terlalu ini, ya. Asal tadi prinsip kronologisnya digunakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang kartu kendali. Pak Sambas, kalau kartu kendali sekarang masih pakai nggak? Nah, tadi kata informasi dari Bu Mela, tahun 2023 ini kartu kendali akan dihilangkan. Katanya gitu ya, mulai ditinggalkan ya. Nah, kalau sudah mulai ditinggalkan, Bapak Ibu, kalau untuk sekedar mengenalkan informasi kepada siswa, nggak ada masalah. Tapi kalau dipelajari, jangan, nggak usah buang-buang waktu. Nah, nanti juga di sana kan, kalau prakrin kan nggak dipakai, ngapain gitu ya. Nah, sepengetahuan saya, kartu kendali itu banyak dipakai di organisasi pemerintah, kalau di swasta jarang. Gitu. Jadi kalau Ibu misalnya ingin belajar kartu kendali, nah siswa prakerinnya suruh ke Pemda, gitu ya. Nah, itu pasti mereka menemukan itu. Nah, kira-kira begitu Bu Nia ya, Bu Ningrum. Iya, Gimana? Mas Sambas ini masih ada beberapa yang bertanya, tapi sepertinya waktunya sudah habis dan Iya, ternyata materinya baru sepersekian ya, Mas belum Sambas semuanya. dari target pertemuan Oke. hari ini. Sepertinya Ibu Heeh. Bapak kita masih harus banyak bertemu dengan Pak Sambas. Iya, Mudah-mudahan bisa ya. ini ya Pak Sambas ya, dijadwalkan mungkin untuk berikutnya, walaupun di grup juga untuk kegiatan di minggu depan harus dipindahkan juga ya Pak Sambas Ya, ya besok jadwalnya ya. ya. Oke. Itu kira-kira seperti apa nih Pak Sambas sebelum Ya, ditutup? Karena kita juga ya. masih nunggu-nunggu. Nah, ya baik. Kalau gitu saya sambil closing aja ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf minggu depan tidak bisa menemani Bapak Ibu hari Sabtu karena ada tugas ke Malang. Jadi tadi saya sudah opsikan besok ya tanggal 23. Nah, kalau ini masih Bu Ningrum, nanti pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kita besok bisa bahas juga ya. Betul. Ya, ini ya karena memang intinya kearsipan adanya di sini sih. Iya Jadi betul. mungkin nanti kita bahas. Nanti silakan dicatat Bapak Ibu ya. Nah, untuk pertemuan besok sambil kita menyelesaikan sisa yang hari ini, kemudian tambah materi yang untuk besok gitu ya. Jadi kita sambung besok saja hari Minggu ya. Kalau sekarang mungkin karena cuacanya panas ya. Kalau dilanjutkan nanti malah jadi panas gitu. Kita lanjut besok saja ya. Begitu saja Bapak dan Ibu, kita lanjutkan besok. Sampai ketemu besok di jam yang sama ya, jam 10.30. Itu aja Bu Ningrum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata karena Waalaikumsalam selalu kurang warahmatullahi Ibu Bapak kalau wabarakatuh. ketika kita membahas materi apapun gitu dengan Pak Sambas, khususnya ini di arsip, kalau lagi berbicara arsip. Sepertinya kita akan lanjutkan esok hari, dan Bapak sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Sambas, kemudian Ibu Bapak yang masih pertanyaannya belum terjawab, ini banyak Ibu dan Bapak saya sudah lihat. Kita bahas esok hari, mudah-mudahan Pak Sambas juga masih berkenan hadir besok untuk melanjutkan materi sekaligus menjawab PR pertanyaan Ibu Bapak terkait filing system ini. Ibu Bapak, waktunya memang kurang ya ketemu dengan Pak Sambas, apalagi untuk filing system ini. Pak Sambas, apalagi kalau kita bahas satu persatu, Ibu dan Bapak sepertinya memang lebih menarik lagi kalau kita ada kegiatan luringnya. Ibu dan Bapak kita ajukan saja nih ke Pak Sambas. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu sehingga apa yang tadi dibahas secara online ini akan ada aplikasinya langsung. Dan lebih jelas sepertinya Pak Sambas kalau kita mengadakan kegiatan secara luring ya dan langsung. Baik Ibu dan Bapak, itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak belum puas dengan materi yang disampaikan oleh Pak Sambas tadi.
terkait filing system kita akan lanjutkan esok hari di jam yang sama, Ibu Bapak. Mudah-mudahan hari ini menjadi berkah untuk semua dan kita Amin. akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah Oke. bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah. alamin. Terima kasih semuanya ya Bapak Ibu. Terima Terima kasih Pak Bu Sambas. Nana, Pak Dewi, Sambas. Devi, Bu Mela, Putri, semuanya ya. Terima kasih. Pak Sambas. Ya. Assalamualaikum. Izin lab ya Terima Pak Sambas ya. Amin. Oke Pak, izin lab. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ali. Sami-sami, terima kasih. Jangan lupa mampir ke UM Pak. Terima kasih Bapak Sambas. Siap. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Riki. Mampir ke UM Pak Sambas. Ya, siap. Mampir ke UM ya Pak Sambas. Oh iya, insya Allah. Jurusan saya Pak HP. Ya, siap, siap. Wilujeng siang Pak Sambas, sehat selalu. Amin, terima kasih Pak Iwan. Izin keluar ya Bapak Sambas. Ya, sama-sama, kita sama-sama ya. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.